Salam saudara sekalian, malam ini di sini malam saudara saat ini saya kembali hadir rindu memberkati saudara karena hasrat saya bukan untuk memperkenalkan diri. Hasrat saya adalah memperkenalkan Kristus Yesus yang saya layani. Saya tidak selalu bisa untuk berbicara muka dengan orang-orang baik yang sudah kenal Yesus atau tidak. Tetapi melalui internet yang Tuhan anugerahkan kepada kita di akhir zaman untuk memperkenalkan namanya ke seluruh dunia, saya mau menyampaikan firman Tuhan setiap hari. Saudara yang kasih Tuhan, 1-2 orang yang menontonnya, kerinduan saya mereka akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi pewahyuan bagi kita hari ini. Saudara, hari saya akan berbicara tentang Yesus yang terkasih, kekasih jiwa kita, yang mengasihi kita, yang sudah mati bagi kita. Saudara kasih Tuhan, saya akan bawa firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 2 saja. Saudara, ini tentang silsilah. Ketika kita seringkali ketika kita membaca firman Tuhan tanpa kerinduan, kelaparan akan firman-Nya, saudara, ketika sampai di silsilah kita langsung bosan. Padahal saudara, kalau kita selidiki, ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan dalam silsilah tersebut. Nah, hari ini saudara, firman Tuhan Matius pasal 1 ayat 1 sampai 2, ada judul di sana yang dibuat oleh Lai, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Saudaraku, melalui firman Tuhan ini saya bawa kita belajar satu tema, yaitu Yesus Sang Mesias. Saya percaya ketika saya membaca Matius ini, fokus Matius adalah memperkenalkan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Yahudi, sebagai sebuah pengharapan mesianik, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi tulisan ini sebenarnya lebih banyak untuk mereka orang-orang Yahudi. Tapi saudara yang kasih Tuhan, hari ini kitab ini sampai kepada kita dan sungguh menjadi berkat tulisan Matius. Seperti yang saudara tahu, Matius adalah murid Yesus, salah seorang preman pemungut cukai. Bayangkan saudara, yang Yesus pilih bukanlah orang-orang yang menurut penilaian manusia baik atau hebat, tetapi Allah memilih dalam kehendaknya orang-orang yang tidak dianggap, saudara, untuk melakukan perkara besar. Kalau orang merasa layak, saudara merasa hebat, dia akan ketika suatu terjadi, ia akan berkata ini semua tentang saya, oleh karena saya, dan sebagainya. Saudara, banyak kepercayaan yang demikian yang melupakan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hari ini sebagai orang Kristen, mari kita kembali kepada Yesus saja. Yesus sumber, Yesus asal segala sesuatu, Yesus Mesias yang dijanjikan Allah. Nah, saudara kekasih Tuhan, Matius pasal 1 ayat 1 ini dimulai dari kata silsilah. Kata silsilah ini berasal dari kata Yunani Genesis. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, karena Alkitab dimulai dari kitab Kejadian, Genesis, saudara. Jadi di sana dalam kitab Kejadian tertulis semua silsilah, penyebab segala sesuatu, asal mula segala sesuatu. Nah, di sini disebut inilah silsilah, inilah Genesisnya Tuhan, saudara. Kata Genesis ini artinya nativity atau kelahiran. Dan ini banyak disematkan kepada kelahiran Kristus. Kalau saudara buka kamus, kata itu berarti kelahiran Yesus Kristus. Nah, secara gambarannya adalah tentang generasi alamiahnya Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Nah, saudara kekasih Kristus Tuhan, kata yang dipakai di sana adalah inilah silsilah Yesus. Kalau saudara masih ingat, Yesus adalah kata lain dari Yosua dalam bahasa Yunani. Jadi Yosua adalah Ibrani, bahasa Ibraninya, dan Yesus adalah bahasa Yunaninya. Yang saudara tahu arti nama Yesus adalah Yahweh penyelamat.
Tuhan itu penyelamat atau juru selamat. Makanya kita memanggil Yesus juru selamat. Nah, saudara kasih Tuhan, hanya ada 3 dalam Alkitab yang memakai kata ini. Yang pertama adalah Yosua yang menggantikan Musa. Yosua ini membawa bangsa Israel akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Ini sebuah gambaran, saudara. Musa hanya membawa sampai ke seberang sungai Yordan, tidak sampai ke tanah perjanjian. Taurat hanya membawa orang ke seberang sungai Yordan, tetapi Yesus atau Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara kekasih Kristus, itu membawa kita semua pulang ke surga. Nah, saudara kasih Kristus, kemudian nama selanjutnya adalah inilah silsilah Yesus Kristus. Kata Kristos, saudara, dalam bahasa Yunani adalah berarti yang diurapi, yang artinya dalam bahasa Yunani Kristos. Sedangkan dalam bahasa Ibrani yaitu Mesias. Mesias ini adalah julukan dari Yesus, saudara. Kalau kita perhatikan Daniel pasal 9 ayat 25 dan 26, di sana ditulis dengan jelas bahwa maka tentang nubuat kehadiran Mesias. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem dipulihkan setelah 70 tahun pembuangan dan dibangun kembali sampai kepada kedatangan seorang yang diurapi, Mesias. Kemudian ayat yang ke-26 disanakan 9 ayat 26 dari Daniel. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ini menubuatkan tentang Yesus yang disingkirkan, maksudnya mati di kayu salib, ditolak oleh orang-orang Yahudi. Saudara yang kasih Tuhan, jika kau melayani Tuhan, jangan pikir orang akan menyambut engkau. Yesus saja disalibkan, saudara. Yesus disalibkan. Paulus, saudara, dianggap rendah oleh banyak orang Kristen, padahal bukan main pekerjaan, bukan main kita mengagumi Paulus, saudara. Tapi orang-orang pada itu, orang Kristen pun memandang dia rendah, tidak ada apa-apanya dibandingkan Apolos dan segala macam yang lain, saudara. Jadi ketika kau melayani Tuhan, ingat, saudara, jangan mengharapkan puja-puji. Saya senang pernyataan D.L. Moody. Saudara silakan cari, saya sampai hari ini tidak ketemu. Saya pernah membacanya, dia berkata gini, kalau engkau sudah tidak dikritik, mungkin engkau sudah salah jalan. Saudara, tanda perkenanan Tuhan bukanlah penerimaan manusia terhadap dirimu. Bukan. Tanda perkenanan Tuhan adalah Ia memilih engkau dan menyelamatkan engkau, melakukan pekerjaannya. Itu sudah segalanya. That's all. Saudara jangan mengharapkan manusia menyambut engkau dan sebagainya, saudara. Di dunia ini, saudara dikasih Tuhan, bahkan dalam gereja, di akhir zaman ini, nubuat Kristus, gereja akan saling melukai. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Kemudian selanjutnya, kalau kita melihat, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud dan anak Abraham. Saudara, Yesus dihubungkan dengan kisah pengharapan mesianik. Di mana kita mengetahuinya? Dengan menyebutkan nama Daud dan nama Abraham. Jadi tingkatannya ya. Jadi Daud, kemudian di atasnya lagi Abraham. Kenapa demikian, saudara? Mari kita memperhatikan Abraham. Kejadian 12 ayat 3. Di sana dikatakan nubuat Tuhan ketika Allah memanggil Abraham keluar dari antara keluarganya, dari negerinya, dari desanya, dari sanak saudaranya untuk ke tempat yang Tuhan janjikan. Ia berkata begini, ayat 3, Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kalau orang mengutuk jangan balas kutuk, saudara. Hati-hati, kita harus memberkati orang yang mengutuk kita, saudara. Memang susah, tapi bisa. Susah, tapi bisa, karena kita dikasih roh untuk mengendalikan diri, ya kan? Kata 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, saudara kasihan, itulah janji mesianiknya, bahwa melalui Abraham bukan hanya keturunannya yang diberkati, saudara, tetapi itu akhirnya meluas. Seluruh kaum di muka bumi akan dapat berkat.
Kata berkat di sana itu saudara itu barak, bahasa Ibraninya itu seperti orang yang berlutut untuk menerima kebaikan. Ini berlutut bisa untuk sebagai tanda penyembahan kepada Tuhan, makanya kata memberkati dalam bahasa Inggris bisa berarti terpuji. Blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Jadi bisa kata barak ini bisa untuk pernyataan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi juga sebagai sebuah untuk mendapatkan kebaikan, manfaat, keuntungan, faedah bagi manusia. Jadi seorang yang berlutut untuk menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang menguntungkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi oleh karena Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bukan hanya kaumnya Abraham, tapi kaum di muka bumi. Ini sungguh menarik kata kaum, saudara. Kata kaum itu berasal dari kata mispakah, yang artinya keluarga atau family, atau bisa juga berarti tribe, saudara. Artinya kaum. Kaum atau suku bangsa, rumpun, saudara. Jadi melalui Abraham semua suku bangsa, semua golongan, tribe, saudara, semua rumpun, suku akan dapat berkat. Saudara, umpamanya Dayak saja, itu ratusan anak suku. Berarti semua suku ini akan mendapat berkat. Jadi kalau kita hubungkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan pesan Yesus sebelum dia naik ke surga, Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sana Yesus berkata, jadikan segala bangsa. Kata bangsa yang dipakai itu adalah etne, yang sekarang diterjemahkan menjadi etnis, saudara, dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Etnik, jadi suku bangsa. Dan kalau kita menghubungkannya dengan janji Tuhan kepada Abraham bahwa ia akan menjadi berkat bagi segala kaum, bagi tribe, bagi segala suku bangsa, itu cocok dengan apa yang Yesus pesankan. Menjadikan segala bangsa muridku. Berarti Yesus adalah berkat bagi segala suku bangsa. Karena bangsa yang disebut Yesus adalah etnis, suku bangsa. Semua rumpun di muka bumi akan menjadi murid Kristus, saudara. Kalau kita ingat pesan Yesus bahwa, dan juga apa yang dikatakan menjadi keyakinan dari A.B. Simpson, pendiri Christian and Missionary Alliance, CMA, Gereja Kemenjil kalau di Indonesia, saudara yang kasih Tuhan, bahwa ketika firman ini, Injil yang diberitakan udah sampai ke segala ke ujung bumi, menjadi kesaksian bagi segala etnis, segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Saudara, mari bekerja giat untuk Injil. Karena ketika Injil diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Nah, setelah itu Abraham. Di sana kembali kita lihat firman Tuhan dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Dia disebut anak Daud. Kenapa dia disebut anak Daud? Karena ada pengharapan mesianik yang Allah janjikan melalui keturunan Daud. Lihat di 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16. Di sana dikatakan, ketika apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan pada anak-anak. Dan selanjutnya ayat 15-16. Nah, saudara, ada 1, 2, 3, 4, 5 hal di sini dibuatkan tentang Mesias melalui keturunan Daud. Yang pertama, bahwa dia adalah keturunan Daud, saudara. Kalau kita lihat, saudara yang kasih Tuhan,
Kata keturunan di sana yang dipakai di sana adalah seed, saudara. Kalau kata bukan berarti ini adalah anak yang keluar dari rahim istri Daud saja. Ya, Salomo memang pengganti, tapi kita lihat nanti tidak cocok dengan Salomo. Karena apa? Di tempat lain dari Keluaran pasal 28 ayat 43, di sana dikatakan tentang Harun dan anak-anaknya, saudara, yang dikuduskan untuk membawa persembahan kepada Allah. Di sana dikatakan di ayat terakhir di ayat 43, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Nah, kata keturunannya di sana seperti Harun dan seluruh keturunan yang menjadi imam besar, saudara dikasih Tuhan, di hadapan Tuhan, itu memakai kata yang sama dari anak kandung yang dipakai dalam hubungannya dengan Daud. Jadi ini bukan anak kandung, bukan hanya berarti anak yang dari rahim istrinya Daud, tetapi keturunan Daud. Nah, itu adalah tanda Mesias yang pertama. Yang kedua, bahwa pada ayat yang ke-13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tata kerajaan untuk selama-lamanya. Yang kedua, tanda Mesias melalui Daud adalah dia yang akan mendirikan bait Allah. Ketika Daud hendak mendirikan bait Tuhan, saudara, bait suci, Nabi Nathan melarangnya. Allah menyuruh Nabi Nathan datang berkata, tanganmu berlumuran darah, nanti anakmu yang membangun. Mari coba kita hubungkan dengan Matius 26 ayat 61. Ketika Yesus didakwa, salah satu saksi berkata bahwa ia pernah mendengar Yesus berkata, berarti Yesus mengatakan hal ini, bahwa aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Di sana Yesus mengatakan, aku akan membangun bait suci hanya dalam 3 hari. Apa maksudnya? Kebangkitannya, saudara, sebagai pembangunan fondasi, pembangunan dari bait Allah, bait suci, yaitu kita yang percaya kepadanya. Kerajaannya seperti dalam nubuat, dalam mimpi Nebukadnezar, akan memenuhi seluruh bumi. Nah, yang ketiga, apakah ciri-ciri dari Mesias ini yang ketiga melalui keturunan Daud? Bahwa jika, perhatikan ayat 14, saudara, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ini satu kalimat yang aneh, saudara. Di sana kata pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Berarti ini berbicara tentang sesuatu yang naturnya berbeda. Yesus turun, untuk saudara yang kasih Tuhan, Mesias turun ke dunia, dan bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan kita, saudara yang kasih Tuhan, ia dihukum oleh Allah di atas kayu salib. Ia menerima cambukan, pukulan, bukan hanya rotan, saudara, tetapi cambukan. Saudara kekasih Kristus, Yesus sudah menggenapi 3 hal. Yang keempat, pengharapan mesianik melalui Daud ini, saudara. Yang keempat di ayatnya yang ke-15, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanku. Ketika Yesus menanggung segala penghukuman dunia, saudara yang kasih Tuhan, ingatlah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah anak yang kukasihi, katanya dalam penampakan di puncak ketika ia menyatakan kemuliaannya, dengarkanlah dia. Dan ketika ia menyelesaikan semua pekerjaannya sebagai Mesias yang menderita, saudara, ia kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kata firman Tuhan. Kemudian apa yang keempat, yaitu tahtanya kokoh. Saudara, kalau kita menghubungkannya dengan ini adalah Salomo, kita akan terbentur di ayat ini, ayat 12 dan ayat yang ke-16. Keluargamu dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat 12, perhatikan. Anak kandung dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Pada kenyataannya, saudara, kerajaan di tangan Salomo terpecah. Dan setelah itu kerajaan itu bahkan lenyap, saudara.
berapa puluh tahun, kemudian kembali didirikan. Kemudian setelah kematian Kristus lenyap lagi. Jadi ini tidak cocok dengan Salomo yang lain. Hanya satu yang cocok, yaitu Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan meletakkan fondasi kerajaannya yang tidak akan berkesudahan tatanya dari lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Kemudian selanjutnya dikatakan, saudara dikasih Tuhan, di ayat yang kedua, Abraham memperanakan Ishak dan selanjutnya, saudara, Abraham memperanakan Ishak. Kenapa Mesias Kristus disebutkan sebagai keturunan Ishak, saudara? Kenapa dia? Karena dialah anak perjanjian itu, bukan Ismail. Kalau kita lihat Kejadian 21 ayat 12, tetapi berfirmanlah Allah kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan menjadi disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi bukan Ismail, saudara. Kalau kita melihat, saudara, Sarah yang telah berubah, saudara, namanya tadi Sarai, sekarang jadi Sarah, sudah berubah namanya, sebal kepada Ismail. Kalau kita melihat ayat Kejadian 21 ayat 9, kenapa Sarah menyuruh mengusir Hagar dari Ismail? Pada waktu itu, saudara, Kejadian 21 ayat 9, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Saudara, kenapa dia sebal dengan ini, saudara? Karena setelah itu ayat 10 dikatakan, usirlah Hagar itu, usirlah orang Mesir itu dengan anaknya. Saudara, kenapa dia sebal? Ketika kita selidiki, rupanya dia bukan hanya main, saudara. Kata yang dipakai di sana, saudara, kepada yang dilakukan Ismail kepada Ishak itu bukan main, bukan bercanda, tetapi ada kata yang lebih kasar sebenarnya. Ismail mengolok, menghina, apalagi memandang rendah, menertawakan, dan pokoknya sebuah tindakan yang buruk sekali yang dilakukannya kepada siapa? Ishak. Dan hal ini bagi Sarah sudah keterlaluan. Dia adalah anak budak, tetap yang harusnya menghormati Ishak, tetapi dia malah memperolok-olokkan, mempermainkan dengan kasar Ishak, dan ini sangat menyebalkan Sarah. Dan itu adalah cara yang Tuhan pakai juga untuk mengingatkan Abraham janjinya, bahwa janji Tuhan keturunannya Abraham bukanlah melalui Ismail, tetapi melalui Sarah, melalui Ishak. Itu sebabnya, saudara, Hagar adalah perempuan Mesir itu diusir, kemudian Ismail besar, dan Hagar mengambil orang Mesir menjadi istrinya Ismail. Itu sebabnya, saudara, Ismail sebenarnya bukan orang Arab, tetapi dia orang Mesir. Nah, saudara kasih Tuhan, Galatia 4 ayat 29, perhatikan di sana. Firman Tuhan berkata, tetapi seperti dahulu kala yang diperanakan menurut daging, Ismail, menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Ini ciri kisah tentang Ismail dan Ishak, di mana Ismail menganiaya Ishak. Kata yang dipakai bukan lagi mengolok, saudara, menganiaya. Jadi kita bayangkan bagaimana Sarah, sang ratu, tidak marah, saudara, kepada anak budak kita, saudara kasih Tuhan. Nah, kemudian tidak hanya sampai di sana, firman Tuhan katakan Abraham peranak Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Kenapa disebutkan Yakub sekarang? Karena Yakub adalah garis keturunan Mesias. Yakub ini seperti yang saudara tahu adalah seorang yang licik. Namanya aja disebut penangkap tumit atau pengganti, orang yang mau menggantikan posisi, di mana akhirnya yang mengambil anak sulung, haknya Esau sebagai anak sulung, saudara. Tetapi ketika kita melihat apa yang dinyatakan Tuhan kepada Yakub pada Kejadian 25 ayat 23, di sana dikatakan bahwa suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Jadi dinubuatkan oleh Tuhan, dikatakan oleh Tuhan, ditegaskan, ditentukan bahwa Yakub akan menjadi pemimpin. Dari mana keturunan
Mesias akan dilahirkan. Itu sebabnya disebutkan nama Yakub. Kemudian kita melihat lagi bahwa Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ini artinya apa, saudara? Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, saudara, kata Yehuda ini artinya bersyukur atau memuji atau celebrate, merayakan, saudara. Kalau kita perhatikan Kejadian 49 ayat 6 sampai 8, ketika Yakub memberkati anak-anaknya, Yehuda memperoleh berkat yang berbeda. Perhatikan ayat Kejadian pasal 49 ayat 6 sampai ayat ayat 6, ayat 8 sampai ayat 10, maaf. Di sana dikatakan, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Jadi tongkat kerajaan ada di tangan Yehuda. Yehuda adalah seperti anak singa. Makanya Yesus disebut singa dari Yehuda, saudara. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Seperti yang kita ketahui dalam Efesus pasal 2, di sana kan ketika ia naik ke tempat tinggi, saudara, ia membawa tawanan-tawanan. Kalau saudara masih ingat firman Tuhan itu, ini cocok di sini. Dia menerkam, kemudian dia naik ke tempat tinggi. Berarti mangsanya dibawa ke tempat tinggi. Dan di dalam Efesus itu, saudara, dikatakan bahwa Yesus naik ke tempat tinggi, yaitu ke tahta Allah, saudara. Dan kemudian ayat yang ke-10 di sana dikatakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, kembali ke sana, saudara, kepada bangsa-bangsa, bahwa akan datang dia yang berhak atas pemerintahan itu. Dan kalau dia datang, maka segala bangsa akan takluk kepadanya. Siapa itu, saudara? Tidak ada yang lain, tidak ada satu raja pun yang semua bangsa takluk kepadanya, saudara. Baik Daud atau Salomo atau siapapun, tidak ada. Hanya satu yang menggenapinya, yaitu Yesus. Segala bangsa seluruh bumi dipenuhi oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini, saudara, dikasih oleh Tuhan, kiranya saudara kita makin mengerti bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tidak ada yang lain. Lihatlah, baru 2-3 ayat, ia sudah sangat cocok menggenapi firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan memberkati, saudara. Saya akan sambung kelak untuk pelajaran dari Matius untuk mengenal siapa Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Amin.